Bayangin, cuma karena lele, satu desa bisa makin makmur. Enggak, ini bukan cerita kartun SpongeBob, tapi ini kisah nyata dari desa Tabapasma. Gimana bisa? Karena di episode ini kita bakal kupas tuntas dari kolam ke dapur. Hai, halo semua, perkenalkan aku Violin di Suara Desa, podcast paling kece dari desa Tabapasma. Mengenai cerita-cerita inspiratif, seru, dan pastinya nggak ngebosenin. Di sini aku nggak sendiri, aku bareng teman langsung yaitu aku Sherin. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrol topik yang katanya serius nih, yaitu tentang ketahanan pangan. Tapi tenang, ini bahasanya yaitu mengenai ketahanan pangan dari desa Tabapasma. Seperti yang saya tahu di sini ketahanan pangannya tentang ternak lele ya, Kak? Iya, jadi di desa kami itu ada namanya ketahanan pangan peternak lele. Oh ya ampun, keren sekali. Gimana perkembangan mengenai budidaya ternak lele di desa Tabapasma? Perkembangan yang gimana dulu nih? Maksudnya tuh gimana warga-warga itu cara budidayanya? Kalau di sana kan awal mulanya itu ada satu warga peternak itu, dan kemudian dikembangbiakan dan bekerja sama juga dengan desa, pemerintahan desa. Kemudian mungkin sekitar 1 tahun yang lalu dibagikanlah bibit-bibit ikan tersebut kepada kurang lebih 320 rumah warga. Oh, itu awalnya pemikirannya itu dari mana, Mbak? Kalau pemikiran tentu bukan dari saya ya. Itu dari pemerintahan desa itu sendiri, mungkin dicetus dari sana. Dan kalau untuk pembiayaan itu sendiri dari 60% itu dari dana desa. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi sedikit. Oh, tadi itu kan katanya ini udah setahun yang lalu kan berjalannya. Terus hasilnya gimana kira-kira untuk warga atau ada dari lain gitu, gimana Mbak? Kalau untuk warga sendiri setelah dibagikan bibit-bibitnya itu ada yang mungkin sekitar 70-75% itu berhasil ya. Karena dan namanya juga di warga desa sana bukan semuanya petani, Mbak. Iya, jadi nggak semuanya berhasil, ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau di rumah saya sendiri termasuk berhasil, dan ada warga di tempat kami yang berhasil menjadikannya UMKM di desa tersebut. Wah, hebat sekali. UMKM seperti apa kira-kira dari budidaya lele ini? Nah, jadi dari lele itu ada yang mendistribusikannya ke tempat-tempat rumah makan, dan ada yang dikelola. Wah, dikelola. Iya. Kira-kira dikelola seperti apa? Selainnya kalau kita tahu kan kalau budidaya lele itu ya cuman seperti pecel lele mungkin. salah satu kan, satu. Tapi itu kayak terlalu mainstream. Oh, berarti banyak ya? Iya. Jadi warga itu ada yang membuat dimsum, ada yang membuat apa itu namanya salai ya. Karena iya. Wah, hebat sekali dimsum lele ya. Iya. Baru dengar, wah hebat ya desa Tabapasma ini ya. Iya, harus coba deh kayaknya. Iya. Ayo coba sih. Mampir ke desa kami di Tabapasma. Iya, jangan lupa ya teman-teman, desa Tabapasma loh nyiptain dimsum lele. Gimana? Keren nggak tuh? Lanjut ya Mbak. Terus gimana? Ya itu harapan belum ditanya ya. Saya sudah berharap ini terlalu banyak harapan. Jadi menurut saya itu berhasil sih. Wah, jadi itu dari kolam jadi cuan ya. Udah kayak moto hidup, dari lele untuk rakyat. Iya. Jadi membuka pikiran juga mungkin dari Pemdesnya lah. Sekarang setelah ikan lele nanti sudah ada lagi itu kepikiran kreativitas untuk yang lain. Wah, ada seperti baru lagi. ayam. Oh, cuma itu gimana? Belum. Oh, masih dipikirkan kira-kira. Iya, tapi jujur nih, pernah nggak sih ngalamin momen kocak gitu selama budidaya ternak lele? Kan lele itu kan licin kayak belut gitu. Nah, gimana kira-kira? Aduh, kalau saya pribadi sih enggak ya. Santai tapi gitu ya? Iya, karena kan lele kan licin-licin tapi masih bisa lah ditangkap. Iya, Pak. Enggak kayak belut. Dari semuanya itu yang paling bikin Mbak Sherin bangga apa sih dari program ketahanan pangan dari desa Tabapasma ini? Kekompakannya ya.
kekompakan dari warga, dari pemerintah desa. Di sana bagaimana mereka bekerja sama, saling support lah dari desa. Itu tidak semata-mata karena desa itu kalau tidak ada support dari warga. Karena tadi kan ada yang ininya yang awal mulanya itu ada yang mengembangbiakan, kemudian dibagi-bagikan. Iya, betul banget. Speechless ya sih aku ya, karena dari luar orang mikirnya kan cuma ternak lele doang gitu kan. Nah, padahal efeknya tuh banyak ya, sampai ke UMKM, bisa jadi untuk pintu rezeki ekonomi gitu untuk warga-warga di desa Tabapasma. Nah, last nih Mbak, coba deh kasih pesan buat desa-desa lain yang pernah mandiri pengen juga kayak desa Tabapasma gitu, ternak-ternak lele. Nah, Aduh, intinya ya kerja keras. Iya. Itu tadi saling support kerjasama kompak ya. Ya, antara pemerintah dengan masyarakat. Iya, bener-bener banget sih. Quotes of the day banget ya, dari kolam bisa jadi kebanggaan gitu. Makasih ya Mbak Sherin udah nemenin di podcast hari ini. Sukses terus buat Lele dan para ibu hebat di Tabapasma. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya.